Keluarga yang diberkati itu seperti apa? Supaya kita coba-coba renungkan, betul kok tidak saya di atas firman dan kemudian saya diberkati. Saya coba mencatat untuk kita kira-kira berapa hal, 5 kok 6 kok 7. Satu, keluarga yang diberkati itu, saya mulai dari hal yang paling terakhir kan tadi sudah sempat saya bilang. Keluarga yang diberkati itu selalu akan memberikan ucapan kata-kata berkat. Memberikan ucapan kata-kata berkat kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Mama, saya berangkat kerja dulu. Papa, hati-hati di jalannya, Tuhan berkati. Begitu juga sebaliknya. Anak-anak juga begitu. Bayangkan kalau anak orang tua masing-masing jalan tidak pernah togor satu dengan lain, itu kata-kata berkat muncul di mana? Kalau tidak dimulai dari hubungan yang sehat. Di sini kita akan melihat bahwa anak-anak, keluarga kita, orang tua, istri, suami punya sebuah kecerdasan emosional yang bagus. Saya selalu berpikir positif dan memberikan kritikan yang serius. Misalnya untuk pendidikan hari-hari ini, saya selalu bilang begini, banyak sekolah-sekolah yang sudah bisa menciptakan orang pintar. Di Indonesia tidak kurang orang pintar, tidak kurang. Yang kurang adalah orang pintar yang sekaligus punya karakter. Yang pintar sudah banyak, bergelar, dan bisa melakukan teori-teori, bisa kasih keluar konsep dan teori yang bagus. Tapi sayang ini tidak punya karakter, tidak berkarakter. Dan kita lagi terpacu di situ. Kemudian anak-anak kita bisa tumbuh sebagai anak-anak yang punya kecerdasan intelektual yang bagus, tapi sayang kecerdasan sosialnya mati. Mereka pintar sekali menyanyi kita di bagus. Mereka berbahasa Inggris dengan bagus, mereka menari dengan bagus. Tapi kalau kecerdasan sosialnya mati, dia sulit peka terhadap lingkungannya. Sulit. Hati-hati kalau perhatian kita hanya tertuju kepada itu, kepada kecerdasan intelektual, dan mematikan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya. Kita gagal harusnya itu. Gagal. Tidak gampang ya mengurus manusia. Tapi ini hasil dari sebuah perenungan terhadap firman ini. Setuju atau tidak setuju sekalipun. Kedua, keluarga-keluarga yang diberkati itu selalu akan memberikan penghargaan. Selalu akan memberikan penghargaan. Mama, terima kasih untuk ini makanan hari ini. Bagus. Menghilangkan papa pun lapar. Hilang. Walaupun dia pun rasa. Tapi kasih sedikit penghargaan. Saudara, jangan biarkan orang lain pu istri yang menghargai suamimu. Jangan biarkan orang lain pu suami yang menghargai istrimu. Jangan. Jangan. Kata-kata pujian itu jangan datang dari orang lain. Datang dari rumah sendiri. Dari bapak, dari mama, dari orang tua, dari saudara. Kata-kata harus muncul dari mereka. Karena kita menghargai mereka. Jangan datang dari orang lain. Sian mama setengah mati pisalon. Bagus-bagus pakai pakaian. Suami tidak pernah bilang. Suaminya bilang, dia akan cari pengakuan di mana-mana. Pengakuan itu kebutuhan. Awas kalau orang lain yang memenuhi kebutuhan istrimu. Orang lain yang memenuhi kebutuhan suamimu. Saya kira waktu saya kesini ke Koneki, saya bilang, Koneki, hal-hal kecil tolong dipakai dalam hidup ini, dalam keluargamu, dan itu akan sangat memberkati engkau. Contoh, bapak-bapak,
Ibu-ibu nondong itu paling suka untuk kita tegur dorang. Mama, saya tidak suka pakai itu baju, saya tidak suka. Terlalu terbuka itu. Dia senang kalau kita tegur dia. Besok dia sengaja pakai ulang. Untuk apa? Untuk kita tegur dia. Dorang ingin dimengin, omong sedikit, saya tidak suka lu. Nanti dia sengaja bertingkah terus kita bilang, masa sebagai suami saya tidak bisa omong sedikit. Itu malam pulang dia tidak tidur. Kapan dia pikir bangun kau bab tua larang ulang lagi. Wih itu. Mama juga balas. Papa, saya tidak suka bapak pakai bapak celana itu. Itu celana saya dari tahun 1900. Ganti sedikit. Belum mulai tidak matching dengan bapak kaki. Itu baik itu. Saling puji. Saya kasih kita waktu setengah menit dulu. Setengah menit. Berpikir satu kata pujian untuk suami atau istri. Berpikir sedikit dulu. Kalau boleh dalam hati, dalam kontak batin yang tajam itu tolong bilang. Itu mengenakan hati. Gombal itu juga kadang-kadang enak. Ibu-ibu tuh tidak suka kalau dapat kata-kata gombal tuh tapi keenak di sini itu. Bicaralah sesuatu. Sayang. Kalau dia buat ais teh terus dia bilang, "Pak, teh manis kok tidak?" Teh manis kok tidak penting. Yang penting mak tetap manis. Wih, itu gay. Dia jawab, dia bilang lebe, tapi kayak enak di sini itu, enak itu, enak. Jangan itu kalimat itu diberikan ke orang lain, jangan. Kasih penghargaan, pakai bahasa positif. Itu tadi kan saya bilang ini waktu saya bikin status ini banyak yang inbox saya dulu cari kerja. Saya bilang jangan bilang, punggungmu lagi itu tidak bagus. Sayang, iya dari mana? Ya kok saya di sini. Maksudnya kok dari jauh saya suka kelihatan. Kata-kata enak gitu. Dengar, Pak. Kasih penghargaan ya. Jangan sampai kita sudah tidak pernah kasih penghargaan buat suami istri. Jangan sampai kita sudah tidak pernah lagi kasih penghargaan buat anak-anak dari orang tua. Itu rumah tangga kita bermasalah. Rumah hanya tempat untuk kita ketemu sesaat, tidur, bangun, masing-masing bicara penghargaan di luar. Ketiga, keluarga yang baik itu akan selalu memberikan sentuhan. Sentuhan. Bukan rabaan. Sentuhan. Ting. Sentuhan itu pakai rasa. Keluar orang tua menyentuh anak-anaknya. Betapa anak setidur. Dia tidur ke di pembapa. Itu bagus itu bagus. Lakukan. Bahagia. Sentuh istri sentuh suami. Waktu tidur sentuh gigi. Ternyata betapa suami pemuka begini. Sudah sentuh dia itu bahagia. Jangan orang tidur foto. Baru upload pada liur ada. Itu tidak bagus itu. Menghancurkan itu. Sentuhan. Tapi ingat, sentuhan hanya khusus suami, istri, anak-anak. Jangan sentuh pembantu juga. Tidak boleh. Jangan biar tadi khotbah bilang harus ada sentuhan mama. Keluar dulu kau sentuh ame. Tidak bisa. Sentuhan. Coba renungkan, sudah berapa lama saudara tidak tersentuh oleh orang-orang yang seharusnya menyentuh engkau. Rumah tangga tidak bahagia.
Yang belum dapat sentuhan dong jangan renungkan. Jangan renungkan. Karena itu semua akan berefek ketika kita ada di luar rumah. Efeknya keras sekali. Renungkanlah. Hidup kalau hanya dikhususkan pada cari uang. Hidup kalau hanya dikhususkan itu dan kemudian kita lupa hal-hal ini. Kita membangun apa sesungguhnya? Kesuksesan apakah yang kita maksudkan? Apa itu? Mazmur 128 selalu bilang, bahagia itu kalau takut Tuhan. Bahagia itu kalau makan jeripaya tangan sendiri. Bahagia itu kalau istrimu seperti pohon anggur yang subur di rumah. Bahagia itu kalau anak-anakmu seperti tunas-tunas pohon zaitun. Pohon anggur yang subur itu lambang sukacita. Dia di mana-mana tapi dia sukacita dia ada di rumah. Tugas di Surabaya, di Jakarta, di Denpasar, nginap di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa dia pun sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak bisa menyembuhkan luka dari orang tuanya, bahagia. Menyembuhkan luka itu bisa diterjemahkan dalam dua. Yang pertama, kalau cita-cita besar orang tua itu dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia itu. Makanya orang tua bilang, anak-anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami ikat perut, tidak apa-apa. Orang tua kalau ngomong ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen. Itu dong utang. Utang. Asal anak-anaknya bahagia. Yang kedua, menyembuhkan luka itu bisa berarti harafiah. Anak-anak kalau bisa sembuhkan luka orang tuanya. Orang tua susah kibarat, kodoi yang urus, di kursi roda, itu. Hati senang, sukacita, bahagia. Itu ketiga, berikan sentuhan. Kadang-kadang minta, mak, kenapa? Sentuh sedikit. Sentuh itu kecas. Sentuh sedikit, penting itu. Sentuh itu anak-anak dong loh. Orang tua tuh biar anak-anak peluk sedikit dorang dulu. Begitu. Sebentar pulang dari sini pegang istri pun tangan jalan. Mari mak, kita jalan. Otonomis banyak kita dua berdiri sini sambil pegang tangan. Terus mbak pegang tangan dong foto itu tangan yang mbak pegang. Begitu. Raba sentuh yang milik sendiri. Baik. Keempat, rumah tangga yang diberkati itu selalu akan memberikan harapan masa depan. Ada harapan. Anak masa depan itu ada. Ada harapan. Saya percaya. Saya bercerita dengan satu dua ibu di mana dokter vonis kalau anak tidak bisa selamat untuk jangka waktu 9 bulan. Dia bilang ke saya, Pak Pendeta, saya percaya sepupu anak akan hidup. Dia bilang terlepas dari nanti itu anak mau mati, kok tidak mati nanti di usia 9 bulan nanti. Tapi saya harus percaya bahwa dia hidup. Hari ini itu anak kelas 2 SD, berarti lebih dari 9 bulan. Ya. Ada harapan yang orang tua. Ini anak baru telepon mama, papa, uang regis do. Aduh. Tunggu bapak jual rumah Itu kayak anak dong langsung bilang sudah bapak usah lebih biasa. Sudah. Harapan putus. Harus seperti kita urusan anak. Anak-anak kecil di bawah umur 1 bulan itu tidak kenal memang kita. Kenal kok tidak? Ibu-ibu. Kenal ibu-ibu kok tidak? Anak umur 1 bulan kenal dia pun mama kok tidak? Kenal kok tidak? Tidak kenal.
Tapi kenapa mau urus? Ini poin yang berikut. Poin kelima. Rumah tangga yang diberkati itu selalu memberikan tanggung jawab. Bukan karena itu anak kenal dia punya mama, tapi ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab. Sekarang saya bertanggung jawab. Orang yang dari rumah tidak tahu bertanggung jawab itu selalu tidak akan konsisten. Ini omong begini, setelah pindah omong begini. Tidak konsisten. Tanggung jawabnya nol. Saudara, hal-hal itu serius. Kenapa? Karena kita lagi berjumpa dengan manusia. Dan manusia pertama yang kita temukan itu adalah suami, istri, anak-anak, orang tua. Berarti di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau begitu yang keenam, rumah tangga yang diberkati itu selalu akan memberikan keceriaan. Keceriaan. Bangun pagi langsung Mama, sana dulu. Kasih tunjuk sedikit itu keceriaan. Jangan muka asap. Betul bahwa masalah itu ada. Siapa yang tidak ada masalah? Semua orang punya masalah. Tapi jangan karena itu masalah merenggut semuanya. Ingat bahwa anak-anak kita itu dan tidak mengerti kita punya masalah. Dong hanya tahu jam minum susu, dorang minum. Dong tidak peduli kita putang seberapa besar, dong tidak peduli. Dong hanya tahu bahwa orang dapat perhatian yang maksimal. Dong tidak peduli. Kita harapkan itu. Yang ketujuh, ini hal ringan tapi saya ingin bilang. Rumah tangga yang diberkati akan selalu dia dia meminta saran. Mak menurut mama, papa menurut papa, anak-anak doang. Bapak rencana menikah lagi, menurut lu bagaimana? Terus anak-anak bilang tidak bisa. Oh, untung lu bilang begitu. Kalau tidak mungkin bapak sudah minta saran. Iya tuh, bagus. Jangan sampai suami terlalu egois. Tidak pernah minta, saya kepala. Kepala apa? Kepala, tapi kepala tidak terpisah dari tubuh. Coba kepala mana yang jalan sendiri? Satu. Kalau begitu, catatan ini. Ada 4 catatan terus khotbah selesai. 1. Taat. Apa itu taat? Supaya ketika istri-istri taatlah segala macam. Taat yang di mana dia pun maksud itu. Alkitab memberi pesan yang kuat. Taat itu berhubungan keras dengan soal pemenuhan permintaan. Pemenuhan permintaan. Ada pemarah memang, betul ada bakalai karena separuh bilang mama ada sakit jadi kirim uang 5 juta. Separuh bilang lupa mama pu enak. Betul kita lagi beda itu. Tapi pemenuhan permintaan harus. Pemenuhan permintaan itu kira-kira begini. Dia pun jam makan, urus dia makan. Harus. Ada masalah memang, tapi pemenuhan permintaan menjadi penting. Itu taat. Taat berurusan dengan pemenuhan permintaan. Fokusnya di situ. Berusaha untuk memenuhi permintaan. Tetapi permintaan yang berkenan sebagai tubuh dan kepala yang adalah satu, karena tubuh tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Tukang mana yang angka hamar paku di situ terus itu hamar kena dia pun jari, ibu jari tangan kiri, terus tangan kiri marah bapak ambil ini hamar titi lagi tangan kanan pun tidak bisa. Jadi pemenuhan permintaan berkaitan dengan satu tidak menyakiti yang lain, satu tidak mengorbankan yang lain. Tunduk. Hendaklah engkau tunduk. Apa maksudnya? Ini sangat berurusan dengan penempatan diri sebagai bawahan.
Penempatan diri sebagai bawahan. Saudara bayangkan kalau istri menjadi bawahan dari suaminya, suami menjadi bawahan dari istrinya, anak-anak jadi bawahan dari orang tuanya, orang tua menjadi bawahan dari anak-anaknya. Masa tidak bahagia? Saya baca satu tulisan kecil, dia bilang begini, rumah tangga itu terdiri dari satu tuan, satu nyonya, dan 2 orang pembantu. Satu tuan, satu nyonya, dan 2 orang pembantu. Siapakah mereka? Tuan itu saya, nyonya itu saya pu istri, pembantu itu saya dengan saya pu istri. Satu tunduk terhadap yang lain, satu menjadi bawah. Bayangkan kalau semua kepala habis. Wih, mengerikan. Mari kita belajar tunduk sedikit. Tunduk. Supaya yang ketiga ini menjadi penting. Saling merendahkan diri. Karena kita akan menjadi bawahan satu dengan yang lain, maka salinglah merendahkan diri. Dalam merendahkan diri itu ada penghormatan. Kita tidak merendahkan diri untuk siap menyerang. Kita merendahkan diri karena penghormatan, bukan. Tidak begitu. Merendahkan diri karena sebuah penghormatan. Kalau tidak, ini yang terjadi. Keempat, kita akan jadi orang yang egois sekali. Sangat egois. Saya kalau ngomong siapa tidak setuju, silakan keluar dari rumah. Karena saya kepala rumah tangga. Bapak, hidup hanya mengancam ini. Tidak bisa. Egois itu. Dalam egois itu, kita bisa terbawa ke banyak hal. Misalnya. Kalau ada suami yang menginginkan istri orang lain, ada istri menginginkan suami orang lain. Oh, itu egois. Dia sudah tidak lagi pikir dia punya istri perasaan. Dia sudah tidak lagi pikir dia punya anak-anak perasaan. Sudah tidak lagi pikir. Yang penting dia aman. Itu egois. Anak-anak yang mau melakukan kehendaknya sendiri, bukan mengikuti kebijakan bersama dalam keluarga, itu egois. Itu egois. Dan saya ingin catat lebih. Egois itu berdiri di belakang dosa. Saya ingin pakai kalimat itu. Egois itu berdiri di belakang dosa. Egois itu menjelaskan bahwa orang itu ingin mengangkat nilai diri. Dia ingin sekali mengangkat dirinya, tapi caranya salah. Egois itu ingin menjelaskan orang itu ingin mengangkat diri, tapi caranya salah. Cara yang benar ialah mengangkat diri harus dengan mengasihi, bukan dengan egois. Mengangkat nilai diri bukan dengan egois, tetapi dengan apa? Mengasihi. Itu nilai diri ada, wibawa ada. Tidak ada orang yang mengasihi lantas kehilangan wibawa, tidak. Tidak. Mengangkat nilai diri hanya dilakukan dengan mengasihi, tidak dengan egois. Itu merusak. Jadi jika kita benar-benar mau mengangkat nilai diri, perlakukanlah suami, perlakukanlah istri, perlakukanlah anak-anak, perlakukanlah orang tua dengan kasih yang besar. Itu akan jadi sesuatu yang menolong kita ketika kita ada di luar. Karena kita hidup dalam suasana itu. Itu cinta yang dahsyat. Siapa rindu supaya orang lain perbuat kepadanya, perbuatlah duluan kepada orang lain.
Kalau engkau rindu dikasihi, kasihilah. Kalau engkau ingin dihormati, hormatilah. Kalau engkau ingin dihargai, hargailah lebih duluan. Kalau engkau ingin diampuni, ampunilah. Pulang dan lakukanlah hal-hal ini. Tanda bahwa firman Tuhan berkuasa mengubahkan. Ini bagi kita semua, bagi saya yang berkhotbah, bagi bapak mama semua, bagi anak-anak, kita semua yang ada. Supaya jelas bahwa rumah tangga yang Tuhan Allah bangun itu betul firman menjadi dasar. Dan di mana kita ada, di rumah, di kantor, di gereja, di mana, memang yang nyata itu. Tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan. Kita ambil waktu sedikit, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita pulang dalam sukacita. Pikirkanlah satu kalimat bagi keluarga kita. Yang betul-betul kita rindu dibangun di atas dasar itu. Kita percaya Tuhan pulihkan keluarga kita.